Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan keluarga Inden, dengan aku Lina. Nah, hari ini teman-teman kita itu mau bikin nastar ya. Nah, nastarnya ini aku bikin buat Natalan teman-teman. Jadi sebelum kita bikin, kita kupas dulu ya nanasnya. Nah, nanasnya ini teman-teman itu aku pakainya 3 buah teman-teman karena aku bikinnya itu banyak ya. Aku mau bikinnya itu dari 1 kilo tepung teman-teman. Jadi 1 kilo tepung dan nanasnya aku pakai 3 biji teman-teman. Jadi sekarang kita kupas dulu nanasnya ya. Nah, sekarang nanasnya kita potong ya teman-teman. Nah, kalau aku teman-teman potong nanas itu dia gini ya. Ini pangkalnya ini tidak aku buang teman-teman. Jadi aku blender ya. Aku tidak diparut karena menurut aku lebih ribet teman-teman. Jadi aku begini aja, aku blender tapi sama pangkalnya ini. Jadi ini nanti untuk serat-seratnya teman-teman. Terus blendernya itu aku sebentar aja, nggak sampai halus banget. Jadi kita potong kecil-kecil, masukin ke blender. Lebih simple teman-teman kerjanya. Udah teman-teman, begitu aja ya. Jadi masih ada serat-seratnya. Ini tidak halus banget ya. Tuh, gini. Tidak halus banget teman-teman. Jadi waktu dimasak masih ada serat-seratnya nanti. Terus habis ini kita saring ya. Tuh, ini airnya banyak ya. Ini aku saringnya teman-teman. Maksudnya dari tadi ya. Jadi aku saringnya begini. Terus ini dimasuk airnya itu nggak usah digabung biar dia nggak meletup-letup ya teman-teman. Terus cepet matangnya gitu. Nah, setelah semua selesai kita saring teman-teman, ini kita masak tapi di berbeda tempat ya. Nah, nanti ini jusnya ini teman-teman setelah kering aku masukin ke nanasnya itu gitu. Jadi nanasnya itu lebih cepat masak. Sebenarnya kalau mau simple teman-teman jusnya ini nggak dimasak juga nggak apa-apa, bisa diminum langsung ya. Biasanya sih aku begitu teman-teman, tapi kali ini aku masukin gitu teman-teman karena aku pikir siapa tahu kurang ya. Terus aku masukin gulanya ini teman-teman itu sedikit aja, kira-kira 200 gram karena aku nggak begitu suka manis. Jadi udah ada biar ada asamnya. Terus nanasnya juga aku tadi manis teman-teman. Terus aku masukin setengah sendok teh garam. Terus aku masukin kayu manis 1 biji tapi yang besar ya, dan cengkehnya itu 10 biji. Terus jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak gosong sampai dia bener-bener matang. Terus udah begini. Nah, ini udah cantik teman-teman warnanya. Nah, aku biasanya teman-teman aku masukin butter itu sedikit teman-teman, kira-kira 6 atau 5 gram gitu. Terus kita aduk-aduk, selalu ingat diaduk ya teman-teman, jangan sampai gosong. Aku pakai apinya kecil teman-teman. Nah, ini begini udah cantik, sebenarnya udah bisa, tapi aku maunya itu lebih gelap lagi. Nah teman-teman, setelah begini tuh sudah mulai ya dia begini. Ini kita bisa angkat, kita bisa udah kering ya teman-teman tuh. Ini aku blendernya nggak sampai halus, dia jadi berserat gini ya teman-teman. Nah begini, ini udah ready. Nah ini dia teman-teman, ini setelah beberapa hari ya. Aku biasanya begitu teman-teman, habis dibikin kadang-kadang aku tidak ada waktu, jadi ini aku ada waktu, makanya aku selalu masaknya sampai benar-benar matang. Nah setelah itu aku bulat-bulatkan begini teman-teman, ini supaya dia lebih gampang ya kita kerjanya. Terus ini aku tidak pakai ukuran timbangan gitu teman-teman, cuman perkiraan aja. Jadi aku dapatnya segini. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya teman-teman. Aku ada gula tepung ya, ada telur, terus aku sekarang pakai margarin, aku campur dengan margarin. Ini margarin 400 gram, terus ini ada butter. Butternya ini aku 600 gram teman-teman. Terus aku ada susu bubuk juga ya.
Nah, ini aku pakai, telurnya itu kuningnya aja ya teman-teman, itu aku pakai, 5 butir telur teman-teman. Terus, ini butternya 600 gram ya, butter 600 gram sama margarinnya itu aku coba pakai margarin 400 gram. Terus kita mixer, ini mixernya ini jangan dikencang-kencang ya teman-teman, ini mixernya aku cuman untuk mengaduk aja, jadi, aku pakai mixer yang paling rendah. Nah, udah tercampur semua teman-teman. Sekarang kita masukkan tepung gulanya ya, gula tepung ya teman-teman. Ini sebelum kita masukkan teman-teman kita harus ayak dulu ya, biar gulanya itu tidak bergerindil-gerindil teman-teman. Jadi dia gampang tercampurnya ya. Terus aku masukkan sat, sat, 150 gram susu teman-teman. Tadi gulanya itu aku pakai sekitar 6 sendok makan ya teman-teman. Terus kita mixernya itu sebentar aja teman-teman, jangan sampai lama ya. Terus ini tadi aku pikir sudah aku rekod teman-teman, ini aku masukin tepungnya itu 1 kilogram dan tepung maizena itu sekitar 100 gram teman-teman. Terus aku biasanya teman-teman aku aduknya itu pakai tangan ya, jadi aku sekarang pakai tangan. Terus dia sampai begini teman-teman. Itu aduknya jangan terlalu lama ya, yang penting sudah tercampur rata dan sudah jadi teman-teman. Tara, dia begini jadinya. Tuh, sekarang waktunya kita membentuk. Nah, kita siapkan tempatnya dulu ya teman-teman, biar tidak itu ya, kita kasih kertas terus kita bulat-bulatkan teman-teman. Nah, ini sudah yang terakhir ya teman-teman, itu aku dapatnya itu banyak, ini yang udah yang ketiga kali teman-teman. Jadi waktu ini kan punyaku ini adonannya banyak ya teman-teman, jadi aku itu selalu aku tutup adonannya dia biar tidak mengeras ya teman-teman. Terus eh, nanasnya itu aku bulut-bulutin biar ngerjakannya itu lebih cepat ya teman-teman, karena aku mengerjakannya itu selalu sendiri dan ini juga sudah malam. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai kita bulat-bulatkan ya. Nah, sekarang waktunya kita memanggang teman-teman. Nah, aku itu memanggang itu tergantung dari oven masing-masing ya teman-teman. Kalau aku memanggangnya itu selama 45 menit teman-teman, tapi apinya kecil ya. Terus sekarang aku siapkan buat olesannya teman-teman. Nah, aku itu olesannya itu terakhir ya teman-teman. Olesannya itu aku pakai ini tadi 4 butir kuning telur, terus aku pakai madunya itu kira-kira 2 sendok makan teman-teman. Ini olesannya ini aku bikin setelah nastarnya itu matang ya teman-teman, baru aku oleskan olesannya. Nah, sekarang nastarnya sudah matang teman-teman. Jadi sekarang kita cek, ini tadi bawahnya agak menghitam teman-teman, seperti diriku ya. Ini tadi aku agak kelupaan teman-teman, jadi agak-agak menghitam. Nah, setelah dingin teman-teman, ini jangan dingin banget. Terus sekarang kita oleskan olesannya ya. Nah, olesannya ini teman-teman kita oleskan setelah agak-agak anget dia ya. Setelah itu nanti kita panggang lagi. Panggangnya itu nggak usah lama-lama teman-teman, untuk mengeringkan olesannya aja itu kira-kira
10 menit kalau bisa apinya itu cuman api atas ya teman-teman, jadi dia tidak gosong gitu, jadi dia tetap mengkilat teman-teman. Nah, ini dia teman-teman nastar anti gagal ya. Ini bikinnya gampang banget teman-teman. Dia tidak retak-retak ya teman-teman, tidak ada yang retak satupun. Aku tipsnya itu pernah dapat dari teman di sini teman-teman, itu dia itu baker ya. Jadi aku bikin nastar agak-agak retak teman-teman. Jadi dia bilang ini sebenarnya butternya kurang. Jadi dari situ aku tambahin. Jadi aku selalu perbandingannya itu kalau tepungnya sekilo, butternya sekilo gitu teman-teman tuh. Nah, ini teman-teman yang kita bikin semalam ini udah pagi-pagi ya. Jadi biasanya kalau aku begitu teman-teman, aku sekalian sama minum teh ya. Nah, ini tehnya ini teh teman-teman, ini teh hijau kemarin aku bawa dari Indonesia. Tapi ini dia teh di sini teman-teman, ini dari buah-buah ya. Jadi tehnya nih teh hijau sama buah, jadi agak asin, manis sama asam teman-teman tuh. Jadi ini yang kita bikin kemarin. Nih hasilnya begini. Tuh. Lumer teman-teman.